Seekor ular hitam besar merangkak keluar dari bawah tempat tidur. Perlahan masuk ke selimut wanita itu dan bungkus di sekelilingnya. Wanita impian yang tidak dikenal masih menikmati perasaan ini. Dan ular besar ini juga menyukai sentuhan seorang wanita. Menggeliat dalam gerakan konstan di dalam selimut. Menemukan bahwa situasi semakin di luar kendali. Wanita terbangun dari mimpi. Memikirkan semua hal dalam mimpinya barusan, dia mengungkapkan senyuman. Perempuan bernama Dami. Beberapa hari yang lalu dia datang ke kota kecil ini dan bertemu dengan seorang kakek yang belum pernah dia temui sebelumnya. Ketika dia berumur 7 tahun, ibunya ditinggalkan oleh kakeknya. Tidak ada berita. Ibu sering bermimpi tentang ayah. Dan mengatakan bahwa dia sudah lama tidak ditemukan. Namun setelah ibu Dami meninggal, melihat alamat kakeknya di buku catatannya. Ternyata, ibu selalu tahu di mana dia tinggal dulu. Hanya tidak cukup berani untuk menghadapinya. Dami bertanya mengapa dia meninggalkan ibunya. Dia mendengar kabar bahwa putrinya sudah meninggal. Orang tua pendiam. Ada kesedihan di wajah. Dami melihat bahwa dia tidak menjawab. Berbalik dan meninggalkan tempat tinggalnya. Yang penampakannya dilihat oleh gadis tetangga dan diceritakan kepada kakaknya Malan. Mengatakan bahwa Dami pasti gadis yang dia pilih hari itu. Dami menemukan hotel di kota untuk menginap. Tidak menyangka dia akan datang ke sini pada malam hari. Kakek memberitahu Dami bahwa dia tidak mengerti banyak tentang ibunya. Lalu meninggalkan setumpuk surat dan pergi. Dami kembali ke kamar dan membuka surat itu. Menemukan bahwa surat-surat itu semua ditulis oleh ibunya kepada kakek. Mengatakan bahwa di otaknya selalu ada suara yang memanggilnya. Biarkan dia pergi ke suatu tempat. Ibu memiliki semua jenis mimpi buruk sepanjang hidupnya. Dia tidak tahu apakah dia berhalusinasi atau kehilangan akal sehatnya. Setiap hari, dia mengandalkan obat tidur, tetapi lambat laun menjadi tergantung padanya dan tidak bisa lagi mengendalikan diri. Dia sangat takut pada Dami, putrinya akan mewarisi penyakit ini darinya. Tapi setelah Dami selesai membaca, bahkan menuangkan beberapa pil dan meminumnya, apa yang ibu khawatirkan terjadi lagi. Dalam ingatanku, ibu biasa berjalan sambil tidur di tengah malam dan melihat keluar jendela. Mulut juga akan mengeluarkan suara non-manusia. Dami tidak bisa tidur bersiap-siap untuk mandi. Tapi kamar mandi di sini rusak. Dipandu oleh resepsionis, dia sampai di sebuah danau kecil di dalam hutan. Dami melepas mantelnya dan melompat ke danau. Tutup mata dan luruskan tubuhnya. Tenggelam ke dasar danau. Tubuh berendam di air danau yang dingin. Meringankan rasa sakit yang disebabkan oleh mimpi buruk. Tiba-tiba, Dami melihat riak aneh muncul di permukaan danau. Tetapi ketika dia menjulurkan kepalanya keluar dari air, dia menemukan angin kencang bertiup di pantai. Pakaiannya juga tertiup angin. Ini adalah gunung angin hitam iblis tua datang, tetapi Youkai tidak muncul. Menemukan seorang pria tampan dengan santai membaca buku di pantai. Orang utama adalah Malan. Dia membantu Dami mengambil pakaian yang tertiup angin. Dami juga tidak terlalu peduli. Berganti pakaian dengan riang di depannya. Membuat Malan ingin melihat tapi tidak berani melihat, dia hanya bisa menyelinap. Yang tidak diketahui Dami adalah bahwa pertemuan mereka memang ditakdirkan. Dami, yang terpilih untuk bergabung dengan Malan dalam legenda kebangkitan Raja Ular. Di malam hari, Dami menghadiri pesta api unggun di kota, sambil melewati pub pinggir jalan. Mendengar pemilik toko kalung membual kepada turis bahwa kalung mereka membuat mimpi menjadi kenyataan. Dia tertawa dan berpikir itu hanya tipuan para penjual. Tetapi pemilik warung bersikeras untuk memberikan kalung itu setelah mendengarnya. Saat Dami memakai kalung itu, secara bertahap mendengar suara aneh. Sepertinya sangat nyaring. Dami sepertinya tertarik pada sesuatu dan perlahan mendekati api unggun. Tiba-tiba, api unggun menyebar dengan kecepatan kilat. Mengelilingi Dami di lautan api. Api besar dan asap mengepul. Dami tidak bisa bernapas. Lemparkan kalung itu dan buang ke dalam api. Di leher adalah tanda kalung panas. Ketika dia akan mati lemas karena asap.
Malan muncul dan membawa Dami keluar dari api. Setelah dia bangun, tanda di lehernya sudah hilang. Terkejut menemukan bahwa dia di rumah kakek. Tanya dia kenapa dia tidur di sini. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dami melihat Malan tinggal di seberang. Jadi datang untuk bertanya tadi malam, apakah dia yang menyelamatkannya. Tapi Malan membantahnya. Mengatakan bahwa tidak ada api tadi malam apalagi menyelamatkannya. Dami tidak bisa membantu tetapi mulai ragu. Mungkin dia sedang bermimpi. Tanpa sepengetahuan mereka, ras ular itulah yang menutupi api di pasar. Bahwa Malan bukanlah orang melainkan seekor ular. Dan merupakan pemimpin klan ular kontemporer. Rombongan wisata awalnya mengunjungi reruntuhan kastil tua, tetapi para turis tiba-tiba menjadi bosan. Satu persatu melompat ke dalam sumur kuno, Satpam berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Tetapi semakin banyak orang yang melompat ke bawah. Berita itu menyebar dengan cepat ke telinga wali kota. Ketika wali kota melihat seorang pria berjubah hitam di video langsung, dia alih-alih mengirim penyelamatan, memerintahkan untuk memblokir berita dan tidak membiarkannya menyebar keluar. Ternyata saudara perempuan Raja Ular itu disegel di dalam sumur kuno. Hei Pao adalah bawahannya. Hanya dengan memakan yang terpilih dia bisa bangun. Tapi sekarang dia merasakan kedatangan pihak lain. Wali kota menjangkau putranya Malan, mengatakan bahwa ramalan yang diturunkan selama berabad-abad akan segera digenapi. Seluruh dunia akan berada dalam kegelapan. Satu-satunya solusi adalah yang terpilih dan Malan jatuh cinta. Lalu selamatkan ular dan manusia dengan nyawa musuh. Tapi Malan merasa, kata-kata ayah itu konyol. Dia tidak ingin mengorbankan Dami sebagai ganti stabilitas ras ular. Dami merasakan apa yang terjadi tadi malam. Bukan mimpi buruk yang sederhana. Dia memikirkan pemilik kios yang menjual kalung itu padanya. Tetapi ketika dia pergi ke pasar, dia tidak dapat menemukannya. Ketika dia bertanya kepada seorang penjual, menemukan bahwa pihak lain mengatakan dia tidak tahu. Tapi matanya tertuju pada pria berbaju hitam di belakangnya. Dami berjalan di depan pria ini. Menemukan bahwa musuh tidak hanya misterius di siang hari, tetapi juga memakai topi hitam. Tapi kulit mukanya seperti kulit ular. Dami melangkah maju untuk bertanya, tetapi pihak lain menghilang setelah sebuah mobil lewat. Tetapi ketika dia pergi, dia menemukan bahwa pria berjubah hitam itu mengikutinya. Dia mempercepat ke sudut jalan. Tunggu langkah kaki di belakang mendekat. Bergegas keluar dan menangkap lawan. Tapi tiba-tiba menangkap anak laki-laki. Dia segera meminta maaf kepada bocah itu. Tetapi ayah anak laki-laki itu berteriak dan membawa anak laki-laki itu pergi. Semua orang di jalan memandang Dami dengan mata aneh. Menatapnya seperti orang gila. Ingin naik taksi pulang, tetapi pihak lain melihatnya langsung pergi. Dami tidak punya pilihan selain berjalan pulang. Dalam perjalanan menemui Malan, mobil mogok. Jadi dia memberitahunya tentang pengalaman aneh itu. Pejalan kaki yang dia temui barusan sepertinya mengenalnya. Ayah anak itu juga mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuannya. Malan menyarankan agar dia naik kereta keluar kota. Tapi Dami merasa hal-hal aneh yang terjadi di kota ada hubungannya dengan dia dan dia ingin mencari tahu kebenarannya. Kembali ke rumah, saudari itu merasakan kesedihan Dami, kata saudara laki-lakinya Malan. Tapi Malan ingin Dami pergi karena ingin melindunginya. Baik ibunya maupun ibu Dami meninggal karena ramalan ular. Benar-benar tidak ingin melihat Dami menjadi korban berikutnya. Tiba-tiba, tubuh Dami digigit sesuatu. Sambil mencakar, berteriak dan berlari keluar rumah. Setelah Malan pergi dan memeluknya, dia pingsan. Baru sekarang dia menyadari bahwa ada seorang pria berbaju hitam berdiri di dekat jendela Dami tidak jauh dari sana. Keesokan harinya, dia menemukan jejak kaki seorang pria di kamar gadis itu. Dengan marah memperingatkan Malan untuk menjauh dari Dami. Dia tidak tahan Malan mendekati cucunya karena ramalan itu. Dan kemudian menyakiti Dami. Malan membuat botol parfum, pergi ke universitas tempat Dami bekerja dan ingin membawanya pulang. Tiba-tiba, dia melihat Dami duduk di sepeda motor rekan pria dan pergi. Dalam kecemburuan. Keesokan harinya,
Dami di sekolah bertemu lagi dengan pria berbaju hitam itu. Dibawa olehnya ke ruang bawah tanah sekolah, meskipun Dami sedikit takut. Tapi rasa ingin tahu menang. Dia ingin tahu siapa pria berkemeja hitam itu dan apa yang ingin dia lakukan. Pria berjubah hitam tidak menjawab tetapi pergi ke sudut. Ketika Dami menggigil mendekat, seekor ular besar merangkak keluar dari sudut. Membuka mulutnya yang merah lebar, membuat Dami takut untuk berteriak. Selanjutnya, pintu ditutup dan lampu padam. Dami ingin kabur tapi pintunya tidak bisa dibuka. Untungnya saat itu rekannya Jian datang dan menyelamatkannya. Tapi setelah dicari, diberitahu bahwa tidak ada ular yang ditemukan di sana. Dami sangat bingung. Mungkinkah dia juga mengalami mimpi buruk di siang hari? Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Jian juga merupakan anggota dari klan ular. Katanya dia melindungi Dami di sekolah. Setelah kembali ke rumah, Dami menemukan dalam surat ibunya ketika dia sakit, bahwa dia akan mengikat tangannya ke kepala tempat tidur dengan tali. Dami mengenang beberapa hari lalu melihat bekas dasi di tangan kakeknya. Dari kepala tempat tidurnya, dia menemukan banyak obat tidur. Ternyata halusinasi dan mimpi buruknya dan ibu semuanya diwarisi dari kakeknya. Yang tidak dia ketahui adalah, kakeknya menyembunyikan rahasia mengejutkan tentang dirinya. Dia telah tersiksa oleh rahasia itu selama bertahun-tahun sehingga dia ingin bunuh diri. Agar putrinya yang berusia 7 tahun tidak melihat dia mati tepat di depan matanya. Dia memilih untuk meninggalkan ibu Dami. Tapi sayangnya tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak bisa mati. Hanya bisa menahan rasa sakit gila yang disebabkan oleh mimpi buruk. Malan mengkhawatirkan Dami. Di tengah malam berlari ke jendela untuk melihatnya. Pihak lain mabuk dan mulai menari. Itu adalah pose tarian yang indah dan mempesona. Malan sangat tertarik. Tapi di baris berikutnya, Dami tiba-tiba jatuh ke tanah. Menghadapi kecantikan lezat tepat di depan matanya. Tidak mungkin untuk tidak dipindahkan. Ketika Malan naik ke kamar Dami, dia tidak tahu bahwa kakak dan adik perempuan dengan penuh semangat memperhatikan setiap gerakannya dengan teropong.